Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi masjida wa lakum iqami wa ni'mat. Wa nahusu khususan ala ni'matil iman wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله إلى يوم القيامة أما بعد. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, yang saya hormati, yang budiman, izinkanlah saya kali ini akan berbagi belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil atau Syarh Ibn Aqil, sebuah kitab syarah atau penjelasan terhadap sebuah kitab yang berupa kumpulan syair atau nadom atau qasidah yang dikenal dengan kitab Alfiyah, karena yang mengarang namanya Syekh Muhammad, cucunya Syekh Malik, maka dipanggil atau disapa kitab tersebut dengan nama Alfiyah Ibn Malik. Jadi nama lengkapnya Syekh Ibn Malik adalah Muhammad, yang dipanggil Syekh ini menurut kitab Hasyiah Al-Qudari halaman 10. Qalu Muhammadun. Adapun perkataan Syekh Muhammad di dalam syair pertama, yang pembukaan. Jadi ada qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki, oleh Syekh Al-Qudari dikomentari. Jadi Muhammad Ibnu Malik itu siapa, lengkapnya nama beliau, dikomentari oleh beliau. Qalu Muhammad, adapun ucapan sang penyair Syekh Muhammad berupa lafaz Muhammad, huwa. Adapun huwa ya Muhammad iku ismun nadim, nama sang penyair, pembuat nadom. Lianau, karena sesungguhnya beliau adalah al-imam, seorang yang diikuti, Abu Abdillah, ayahnya Abdullah. Jadi putra beliau yang sulung, anak pertama namanya Abdullah, maka dipanggil Abu Abdillah, paknya Abdullah, ayahnya Abdullah. Muhammad Jamaluddin, nama asli beliau adalah Syekh Muhammad Jamaluddin. Terus ramanda beliau ya Ibni Jamaluddin Ibni Abdillah, ayah beliau namanya Abdullah juga, seperti anak pertamanya beliau bin Malik. Jadi Syekh Abdullah putranya Syekh Malik. Jadi musibah jadi beliau dikaitkan dengan eyang atau kakeknya, lisyurati, karena kepopuleran kakeknya itu. Ya, beliau
di pertumbuhannya ya, kelahirannya. Nah, beliau itu mana itu di Jayan ya, Mansaan, jadi Al-Jayani. Beliau adalah berada di Jayan, kota Jayan ya. Jayan ya, kota Jayan. Jayan ini Mansaan ya. Tumbuh berkembangnya di kawasan Jayan. Al-Jayani berarti nisbatun ya, pengkaitan ila Jayan kepada lafal Jayan. Ya, Jayan bifathil jim, dengan difathah jim ya. Wasyadil musanna, dan ditasdid huruf yang mempunyai titik dua, yaitu ya-nya ditasdid. At-tafiyah ya hurufnya yang ada di bawah. Apa itu Jayan? Madinatun, sebuah kota ya, bil Andalus ya. Jadi ada yang baca Andalus, bifathil hamzah wa dal. Oh ya, dalnya berarti dalnya di fathah. Ada yang baca Andalas ini, bil Andalas, di negeri Andalas. Andalas sekarang ya, kalau tidak salah ya Spanyol ya. Dia kelahiran sana. Memang umat Islam pernah ya membangun kerajaan di sana beberapa ratus tahun. Spanyol. Nah, mungkin di Spanyol itu kalau apa bersuci memakai air, ada yang memakai air. Mungkin negara-negara sekitarnya tidak pakai air ya, pakai kertas atau apa, kayak apa tinja. Nah, jadi wakutia domua, ada yang baca dan diceritakan apa domuhuma, Andulus ya, ada yang baca Andulus. Ad-Dimashqi ya, yang bersifat Damaskus ya, Syria, iqamatan, tempat mukimnya. Wafatan, dan wafat beliau juga ya. Memang pertumbuhannya di ya Spanyol ya, Spanyol, dari negara kulon, negara barat yang konon pakai air bersuci itu. Nah, ini warisan dari budaya atau ya kebiasaan umat Islam. Sana yang pakai air katanya hanya Spanyol, yang lain biasanya tidak pakai air. Ya mungkin kalau istinja begitu memakai air, tidak pakai kertas atau batu. Wafatan, dan beliau wafat juga di Damaskus, Suriah ya, Lisnai Asyaro. Jadi bagi tanggal 12 ya, Syakban min Syakbana Amasneni, tahun 2 wasabina, dan 70, tahun 72. Kitab dimisin alal muwakkadah 72. Jadi orang Arab kalau nyebut kadang begini, misalnya tahun 672 Amasnaini, tahun 2 wasabina, dan 70, wasit ini ada 600. Wawa benu khamsin wasabina, lah beliau adalah seorang lelaki yang berusia 75 umur beliau. Apanya sanatan ya, tahunnya, usianya. Karena Rasulullah Ta'ala imaman fil Arabiyah, beliau ini sedikit biografi beliau. Nah, ketepatan ya belum, ya mungkin kemarin ya enggak baca ini, nah, ketepatan ya, saya melihat, saya tertarik membaca. Kalau salah ya mohon diluruskan. Mungkin baca aja baru kali ini.
Karena adalah beliau rahimah mudah-mudahan berbelas kasih terhadap beliau siapa Allah Ta'ala imaman adalah sebagai panutan tokoh fil Arabiyah di dalam bahasa Arab. Wagairia dan selain bahasa Arab. Maka suratil ibadati wal ifadah beliau adalah penggemar ibadah dan menjauhi hal-hal yang bisa menjatuhkan akhlak ifah. Wa ma'adhalika qalil khaddi fitalim jadi tidak waktunya tidak luas untuk mengajar. Saya kira itu dulu kita sudah tahu pengarang kitab. Jadi nama beliau adalah Syekh Muhammad ya. Nama Syekh Muhammad pengarang Alfiyah Ibn Malik adalah Syekh Abu Abdillah Muhammad Muhammadun ya Jamaluddin Muhammadun Jamaluddin Ibnu Abdillah Muhammadun Jamaluddin Ibnu Abdillah Ibnu Malik. Jadi nama lengkap Syekh Muhammad adalah ayahnya Abdullah Muhammad Jamaluddin, putra Syekh Abdullah, putra Syekh Malik. Ya, Syekh Malik berarti dipanggil Ibnu Malik, nerjemahnya yaitu cucunya Syekh Malik. Saya kira itu. Dan untuk kali ini saya akan mengambil tema tanda-tanda kalimat harf. Orang-orang menyebut kalimat huruf, ya biarlah saya menyebut sendiri kalimat harf. Kalau huruf itu jamak, kalau harf bentuk tunggal. Syairnya ke-12 ya. Tapi tidak apa-apa sambil mendaras. Mendaras dari awal kelamannya. Ya dari awal nggak apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sebelumnya kita mengirim Fatihah dulu ya. Fatihah kita tujukan kepada Rasulullah, kemudian kepada 3 pengarang ini. Saya membawa kitab 4 pengarang. Pertama yaitu Rasulullah sebagai hadiah dan wasilah untuk memperoleh tetapnya iman Islam ihsan. Minta selamat, bahagia dan sehat lahir batin. Minta sembuh dari segala penyakit, juga dari segala kejahatan makhluk. Minta ilmu yang berguna, berbarokah, yang mengundang ampunan Allah Ta'ala, mengundang ridho Allah Ta'ala, dan sampai bisa melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala kehidupan akhirat di surga. Syaratnya orang kalau diberi Allah Ta'ala anugerah melihat Allah itu tanpa membayangkan sesuatu ketika orang itu berada di dalam surga. Tapi bukan berarti Allah Ta'ala di surga, di akhirat, atau di dunia sekarang, tidak. Allah ada tidak di mana-mana, tidak di dunia, tidak di akhirat, dan tidak di lain dunia akhirat. Allah itu ada tapi tanpa butuh tempat. Ila hadratin nabil karimi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa ala alihi ila yaumiddin. Ila yaumiddin hadiyatan wa tawassulan linaili thubutil imani wal islam wal ihsan wassalamati wassa'adati wal wasyikab
wal bara'ati wal ilaji wa tawayan jamil asqam an jamil amradil badaniyati wal ruhani وشفاء والعلاج والبراءة عن جميع سيئات المخلوقات ونيل العلوم النافعة المباركة والتوفيق والهداية والغفران والرضوان Waridwani waruyatilah jalan jannati lana bagi kami ya Allah matis bagi kami dan pemirsa wali jamil mu'minin wal mu'minat bagi seluruh kaum beriman pria wanita fikul makan anywhere dimanapun zaman and anytime kapanpun saat kapanpun fikul makan wa zaman khususon spesial wali daya kedua bapak ibu saya wa walidina wa abaina yaitu para leluhur, bapak-bapak kami umat Islam. Abaina wa umatina dan para leluhur kami atau wa usulina para pendahulu kami, nenek moyang. Wa furuina usul berarti bapak ibu. Mbak buyut sudah tercakup dalam kalimat. Wa furuina dan para anak cucu kami. Wa furuina wa masyayikhina dan para guru kami. Laki-laki ustadatina dan guru-guru perempuan. Tapi usul masyayikhina sudah bisa mencapai ibu-ibu guru. Wa talamizana dan murid-murid kami wa tilmizatina wa muhibina dan simpatisan pria kami wa muhibatina dan simpatisan wanita kami wa malahu khalqun alaina dan orang-orang wa malahum aulahuna dan orang-orang dan mereka yang haknya ada di pundak kami mungkin belum bisa dilunasi. Jadi yang terpenting yang belum bisa dilunasi. Kalau tidak dituntut di akhirat. Barangkali kalau dituntut kita juga mendoakan mungkin dimaafkan. Wa malau hakun alaina min ladai abawaina mulai dari orang-orang yang punya hak itu yang adanya di masa kehidupan Ramanda Adam dan kedua ibu bapak kami Sayyidina Adam yaitu Pak Adam bapak Adam wa Sayyidatina Hawa dan ibunda Hawa ayahanda Adam la yaumit tanat hingga hari kiamat ila yaumit taghabun hingga hari kiamat sampai ila yaumiddin sampai hari kiamat ilal yaumil akhir sampai hari kiamat hari akhir ya ila yaumiddin in the day of judgment hari perhitungan atau the judgment day hari perhitungan ya yaumul hisab ya. Sampai Jum'de hari kiamat atau hereafter sesudah hari ini hari di dunia hari kiamat juga
kita mohon ampunan ya, mendoakan kepada mereka yang kita nggak tahu punya hak yang harus kita lunasi, kita doakan. Nah ini adalah spekulatif, bahasa Jawanya bako, siapa tahu ya, kalau hak-hak mereka yang belum kita lunasi ketika mereka hidup di dunia atau ketika kita hidup di dunia, nah besok dituntut itu. Barangkali dengan doa ini kita tidak dituntut, mungkin dimaafkan. Ya orang tua, ya anak, ya guru, ya saudara, ya umat Islam secara keseluruhan dan lain-lain. Yang mereka yang punya hak kita belum bisa menyelesaikan, dikirimi Fatihah ini. Semoga semuanya ini mendapat apa yang diminta dari awal tadi, minta tetap iman dan ila yaumit tanat hingga terjadinya hari kiamat di syafaatul Fatihah. Fakat tawasul dengan wasilah memohon dengan perantaraan amal solih yang berupa bacaan surah Al-Fatihah kita bersama. Bisyafaatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pada tema syair ke-12. Siwahu man kharfu kahal waqi wa lam filun mudari yabilan kayas wa madiyal afali bitamis wa simbin nuni filan mamri'in amrun wal amru in lam yakun nuni makan fihi wasmun nafusha wa khayat. Kita terjemah sepotong-sepotong. Siwauma ini ada kitab yang membahas i'rabnya ya, kitab Hasyiah min Fathul Jalil. Wa madiyal afali siwauma ya, lafaz siwauma khabarun muqaddam. Status lafaz siwauma adalah menjadi predikat yang didahulukan. Siwahuma iku tetep ya kedua ya, siwahuma iku tetep kanggone siwahuma sakliyane loro selain dua kalimat adalah selain dua kalimat ya isim dan fi'il. Al-kharfu ya, lafaz al-kharfu jadi apa? Mubtada'un muakhar. Uraian jabatan lafaz al-kharfu jadi pokok kalimat. Pokok kalimat di tengah-tengah lah, syair memang. Namanya pokok kalimat ya, di depan. Mubtada namanya. Tapi ini syair. Supaya lagunya tidak janggal ya, mungkin gitu. Jadi yang penting posisinya jabatannya nggak salah. Siwahuma adalah bahasa Jawa iku sakliyane. Kalau bahasa Jawa iku sakliyane kalimat isim lan fi'il. Al-harfu utai kalimat huruf.
kalimat harf atau huruf. Artinya untuk menyusun ceramah atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu tidak keluar dari tiga jenis kalimat. Karena bahasa Arab jenis kalimat cuma 3, lain dengan bahasa Inggris. Ada 8, ada yang bagi 8 bahasa Inggris. Ini yang terkenal 8. Banyak yang para pakarnya menyebut apa lupa saya, entah 8 parts of speech ya. Jadi unit-unit ya, 8 unit, 8 bagian daripada pidato. Kalau dalam bahasa Arabnya ya aqsamul kalam. Berarti kalau aqsamul kalam bahasa Arab 3 ya. Jadi cuma 3. Kalau bahasa Indonesia ya mungkin lebih dari 8. Oke. Kalau bahasa Inggris itu ada verb ya, kata kerja, ada noun, kata benda, ada pronoun, kata ganti. Kalau dalam bahasa Arab pronoun itu sudah dimuat dalam 3 jenis kalimat Arab, kata Arab itu. Pronoun ya paling kata ganti nanti saya masuk kalimat isim. Anta kamu masuk kalimat isim. Isim domir atau pronoun. Gak usah diberi nama sendiri. Kalau bahasa Inggris ada nama sendiri. Pronoun. Makanya lebih. Pronoun. Bisa ada lagi kata sambung. Itu kalau dalam bahasa Arab kata sambung tidak ada. Ya. Conjunction itu kan kata sambung. Bahasa Arab nggak ada. Dia masuk aja pada kalimat harf. Nah itu bagian ketiga dari jenis kalimat dalam bahasa Arab. Makanya ringkas. Nah, kalau bahasa Inggris ada sendiri. Bahasa Arabnya ya huruf ataf. Huruf ataf ya masuk kalimat huruf. Huruf ataf. Conjunction. Ada lagi relative pronoun. Ya. Bahasa Arabnya isim mausul. Isim mausul masuk ke kalimat isim. Nggak ada nama sendiri. Tetapi dalam bahasa Inggris ada relatif pronoun. Nah itu makanya jadi 8. Kalau adjektif ya nggak ada, kalau bahasa Inggris ada adjektif. Bahasa Arab ya masuk aja kalimat isim sudah. Jadi ringkas. Ada 3 kalau bahasa Inggris, bagian-bagian kalimat sempurna itu atau apa itu ceramah atau pidato, speech, bicara lah. Itu jenis-jenis katanya ada 8. Saya nggak bawa buku grammar yang nggak bisa. Ya, perkiraan ada ya kata kerja, kata benda, kata ganti, pronoun. Pronoun dalam bahasa Arab itu masuk kalimat isim. Isim domir, isim mudmar. Nah, seperti saya, anda, anda, mereka. Nah, ini kata ganti semua. Pronoun. Ini ada I, he, she, they, kata ganti. Pronoun. Ini ada berdiri secara mandiri di dalam grammar English, kata bahasa Inggris. Bahasa Arab sudah masuk. Kalau misalnya relative pronoun, bahasa Arab hanya masuk kalimat isim, isim mausul. Kalau conjunction, ya, kata sambung, ini masuk ke kalimat huruf. No, ringkas ya. Kalau bahasa Inggris ada sendiri conjunction. Terus kata depan, misalnya on, ya, up,
At, at masuk preposition. Bahasa Inggris ada sendiri mandiri, makanya jadi banyak. Kalau bahasa Arab masuk kalimat huruf sudah, namanya huruf jar preposition. Min dari, from, ila to ke, an ya, an bisa tentang ya, about ya. An, ala, at di atas ya. Fi di dalam, in. Nah, ini masuk kalimat huruf. Kalau di dalam bahasa Inggris masuk sendiri preposition, kata tepat. Makanya jumlahnya banyak, ada 8 bagian-bagian kalimat sempurna dalam bahasa Inggris, itu bagian-bagian perkataan. Nah, kita sekarang bahas bagian kalam yang ketiga, bagian ya pembicaraan. Itu orang bicara mesti bicara yang baik atau memakai susunan kalimat sempurna. Maka fi'il dan isim dan fi'il jadi bakas. Sekarang tinggal yang satu, kalimat harf. Tandanya seperti apa? Jadi temanya nanti itu tanda-tanda kalimat harf. Tanda-tanda kalimat isim sudah. Bil jarri wa tanwini wa nita wa al wa musnatil lil ismi tamyizun rasal. Dengan i'rab jar. Tanwin wa tanwini wa nita ada panggilan. Wa al ada alnya, no, tanda kalimat isim. Wa musnadin dan musnad ilaih, yaitu ada lafal yang bisa dibuat mubtada atau dibuat fa'il di dalam susunan kalimat. Maka itu tanda kalimat isim. Biljari wa tanwini wa nita wa al wa musnadil lil ismi tanhijun rasal bitafa'al tawa'atan wa yafali wa nuni albilan nafilu yang jali. Syair yang kedua, tanda-tanda kalimat fi'il kita fa'alta. Jadi kalau ada kalimat lafal kok ada taknya seperti lafal fa'alta, ya tidak fa'alta saja. Fa'alta, fa'alti. Fa'alta, maka itu kalimat fi'il. Fa'alta, Anda telah bekerja. Kalau diganti doroba, misalnya dorobta, Anda seorang lelaki telah memukul. Kalau Anda seorang wanita telah mukul, dorobti. Kalau saya telah mukul, dorobti. Nah, itu nanti domirnya sampai jamak barang bisa masuk. Dorob. Ta'i fa'alta itu salah satu dari tanda bagi kalimat. Jadi lafaz dorobtu, dorobti, dorobta jelas kalimat fi'il karena ada tak yang semacam taknya lafaz fa'alta. Kalau fa'altu untuk membicara, yang bicara. Orang pertama tunggal laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan bisa fa'altu. Saya telah berbuat. Kalau untuk Anda, orang kedua atau kamu, Anda lelaki, ya fa'alta. Kalau Anda pria seorang, ya fa'alti. Jadi kalau ada lafaz bisa berbunyi dorobti, dorobtu, dorobta, maka jelas lafaz doroba itu, dorobtu itu kalimat itu maksudnya kita bata wa atat, atat. Kalau ja'a, ini untuk orang ketiga, ja'a telah datang, dia laki-laki, itu Ali, Zaid. Kalau ja'a telah datang seorang pria, bisa Zainab, bisa Fatimah, bisa Isa dan lain. Bitaba atau watat. Kalau ada lafaz seperti koma atau jadi komat, kataba jadi katabat, doroba jadi dorobat, maka lafaz ini jelas kalimat fi'il. Karena tanda kalimat fi'il yang kedua itu ada taknya, tak yang mati di huruf akhirnya. Tak majrurah namanya itu. Yang kayak perahu ada titik 2, itu namanya tak majrurah. Itu tandanya berarti itu pelakunya perempuan, dia jaat, dia seorang perempuan satu telah datang. Kita fa'alta wa atat.
wayab ali, dan ada yaknya seperti lafaz if'ali. Pelakunya ini wanita seorang. Misalnya yadribu dibentuk seperti yaf'ali. Yadribu, ya, yaknya dilempar dulu kalau yadribu fi'il mudhari'. Padahal yaknya lafaz if'ali ini yak menunjukkan pelakunya wanita seorang wanita. If'ali, hendaklah kamu seorang wanita mengerjakan atau bekerja, melakukan. Kalau dorobat jadi yadribu. Nah, fi'il amar selalu disukun, huruf yang terakhir selalu sukun. Jadi idrib, ya. Yadribu jadi yadribu dibuat yangnya depan, idrib. Nah, kan ada ya, harokat terbat diharokati, yaknya tetap yaknya, jadi yang diperintah memukul ini adalah seorang wanita. Idribi. Kalau uktub ya uktubi, menulislah kamu seorang wanita. Nah, kalau ada ya, pelaku ya fa'ilah ini. Pelakunya kata kerja perintah ini. Idribi, hendaklah kamu seorang wanita memukul, atau memukullah kamu wanita. Ya, kalau makan ya kuli, makanlah. Kalau berkatalah ya quli. Kalau pergilah idhabi. Jadi daba ya dabu dibentuk, yaknya dibuang, ya dabu baknya dimatiin, udhab dibantu. Ya bisa orang Arab mengucapkan konsonan di depan itu, huruf mati. Seperti dal itu mati, ya dabu, yaknya dilempar, dalnya mati. Udhab, bantu nama hamzah wasol. Dikarokati sesuai huruf ain fiilnya itu. Karena dhaba ya dhabu. Nah, lafaz sebelum akhir itu namanya ain fiil. Berharokat fathah, maka ya idhab. Karena perempuan yang diperintah, kalau laki-laki ya idhab, pergilah kamu seorang lelaki ya, seorang pria. Kalau perempuan idhabi. Nah, berarti ini kalimat fi'il karena ada ya fa'ilnya, itu ya fa'ilah. Ya yang menunjukkan pelakunya kata kerja itu adalah wanita seorang. Jadi bita fa'alta, satu, taknya lafaz fa'alta. Wa'atat, dan taknya lafaz atat. Nah, ini tanda kalimat fi'il yang kedua. Yang ketiga, wayab ali, yaknya lafaz ali. Bita fa'alta wa'atat wayab ali wa nuni agbilan nafinu yanjari. Akbil, ya. Akbil, hendaklah kamu menghadap, ya. Menghadap mungkin artinya datang. Hei, wahai seorang lelaki, kalau sungguh kamu seorang lelaki, ya, hendaklah kamu datang, ya, menghadaplah. Diberi nun itu namanya nun taukid, syakilah ini. Ya mungkin Kak Syakila juga bisa menunjukkan bahwa kata-kata itu kata kerja atau fi'il bahasa Arab. Jika ada 4 tanda ini, ya ada lagi tanda-tanda yang lain, ya. Tapi ini menurut saya Ibn Malik dalam Alfiah. Kita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan filun. Adapun kalimat fil adalah yang jali, bisa menjadi jelas, ya, perbedaannya dengan kalimat isim dan kalimat harf. Kalau ada tanda ini enggak ada dalam kalimat isim. 4 tanda ini. Taknya lafaz fa'alta, fa'altu, fa'alti. Taknya lafaz atat, dalam kalimat isim enggak ada. Terus yaknya lafaz if'ali, dalam kalimat isim enggak ada. Terus ada nun taukid. Dalam kalimat isim ya ada, tapi namanya bukan fi'il, ya. Namanya kalau dalam kalimat isim nanti ada tandanya, ada nun taukidnya, ya. Berarti ada perintah, tapi tidak bisa dimasuki nun taukid. Ya. Jadi
Hanya kalimat fi'il yang bisa dimasukin nun taukid. Nah, maka in fi'lun kata kerja yang jali akan menjadi jelas dengan fathah lain. Apa? Kita taknya lafaz fa'alta, taknya lafaz atat yang belakang itu, taknya iyaknya lafaz if'ali dan nun taukid. Nuni akbilanana. Bilannya artinya nun taukid, lafaz akbilan. Akbilannya itu nun taukid sakila yang ditasdid. Nah, sekarang kita siwa uma ya, selain keduanya kalimat fi'il dan isim. Syair yang kedua itu syair yang ke-11 bita fa'alta. Terus yang satu langsung dua syair diselesaikan. Ya bita fa'alta. Sekarang bagus. Ya, siwa umal sekarang ya. Siwa uma selain siwa adalah selain keduanya, selain kalimat isim dan fi'il. Al-harfu adapun kalimat huruf. Contohnya kalimat huruf seperti apa ya? Kahal. Contohnya seperti lafaz dal. Nah, kahal itu jadi apa sih kahal itu sebenarnya? Lafaz dal. Jadi bacanya supaya lengkap. Dipelajari jadi apa? Tadi siwa khobarun muqaddamun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin alal alif bi mana amin dzuriya ta'adud. Jadi lafaz siwa tadi adalah menjadi khobar yang ditempatkan di bagian depan kalimat. Marfu'un yang dibaca rafa bi dhammatin memakai dhamma sifatnya muqaddaratin yang tidak tampak, diperkirakan saja dhamma. Alal alif diperkirakan domanya ada pada lafaz pada alif bengkok itu namanya alif ya. Siwa itu. Kenapa tidak ditampakkan mana mencegah minduria dari tampaknya alif dimaksud apa ta'dzur? Kesulitan lidahnya orang Arab. Itu alasannya. Wa siwa adapun siwa adalah mudhaf lafaz yang disandari. Wa dhamir adapun dhamir huma itu dhamir pronoun kata ganti mereka berdua. Mereka berdua di sini maksudnya kalimat isim kata kerja dan kalimat isim ya kata benda. Saya sering bicara nggak pas dengan lafalnya nerjemahnya kurang konsentrasi. Jadi huma itu pronoun kata ganti mengganti lafal isim doir ya, isim doir. Kalimat isim, kalimat fi'il itu namanya isim doir. Kata gantinya ya, huma mereka berdua. Wa siwa mudhafun, dari lafaz siwanya itu lafaz yang disandari. Wa dhamiru mudhafun ilaih. Huma namanya dhamir pronoun. Itulah lafaz yang disandarkan kepada lafaz siwa. Nah, siwa disebut mudhaf, lafaz yang disandari. Huma adalah lafaz yang disandarkan. Al-harfu adapun kalimat huruf. Kahal. Nah, hal ini ada mubtada yang dilempar. Jadi kalau nerjemah makanya saya kalau nerjemah begini. Kahal adapun contohnya adalah ketika hal itu jadi khobar, ada mubtada yang dilempar. Nah, misalnya ini kahal, adapun lafaz kahal adalah jarun. Kafnya itu huruf jar, ambil yang mengejarkan. Wa majrurun ya. Nah, hal itu dijerkan oleh lafaz ka itu. Muta'alakun yang dikaitkan atau muta'allikun yang berkaitan bimaktubin. Jadi ada hubungannya dengan lafal yang dilempar, dibuang. Nah, yaitu khobarin ya.
sebuah khobar predikat limutadain. Oh, hal adalah khobarun ya, yang dikaitkan atau mempunyai kaitan dengan yang dilempar, yaitu khobarun. Yang dilempar yaitu hal itu adalah sebagai kahal, bukan dal. Lafaz kahal adalah khobarun. Jar majrur yang terkait dengan mubtada yang dilempar. Kahal statusnya atau peranannya atau i'rabnya adalah khobarun, menjadi predikat. Predikat khobar limutadain bagi mubtada sifatnya mahdhufin, yang dilempar. Apa yang dilempar itu? Watadiru kalau diperkirakan, adapun takdirnya, perkiraannya adalah wadalika. Dia adalah wadalika sebelum kahal. Yaitu dia itu artinya contohnya kalimat huruf ya, adapun yang dimaksud kalimat huruf adalah kahal. Jadi lafaz kahal jadi khobar. Khobarnya lafaz dalika. Dalika kapasitasnya atau statusnya jadi mubtada kalimat tapi dilempar. Maka kalau nerjemah kahal, kalau bahasa Jawa ya, utawi contone iku kaya lafaz hal. Jadi kahal itu menjadi khobar. Adapun contohnya adalah seperti lafaz hal. Ini nerjemahnya. Wafi oma. Ini namanya conjunction. Wa itu kata sambung tuh, bahasa Arabnya atif atau harfu atfin, huruf ataf. Walam dan lafaz lam. Lam ini ya contoh kalimat harf. Hanya lam ini masuknya khusus, nanti ada kalimat harf dibagi, ada yang umum, ada yang spesial. Ada yang bisa masuk kalimat isim, ada yang bisa masuk kalimat fi'il, tapi ada yang spesial kalimat fi'il, ada yang spesial kalimat isim. Tapi hal artinya apakah, fi, in, di dalam. Hal ya, yaitu bi atau do. Hal tafham, do you understand, are you understanding, Anda paham. Nah, mungkin waktu belajar itu, do you understand, nah, gak jelas waktunya kapan ya, sehari-hari. Apakah Anda sudah paham? Tanya hal. Hal ja'a zaitun. Ja'a fi'il, kalimat fi'il. Jumlah fi'liyah. Verbal sentence, kalimat yang dibentuk dari kata kerja plus pelaku. Ja'a zaitun, fa'ilnya, pelakunya. Namanya jumlah fi'liyah bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya verbal sentence. Ini hal masuk. Jadi masuk kalimat verbal bahasa Indonesianya ya. Apakah ya, telah datang Zaid, hal ja'a Zaidun, atau hal yaji'u Zaidun. Nah, ini jumlah fi'liyah atau bahasa Inggrisnya verbal sentence, bahasa Indonesia kalimat verbal. Dan hal juga bisa masuk ke dalam kalimat isim. Ya. Zaidun qaimun ya, dimasuki hal Zaidun qaimun, apakah Zaid orang yang berdiri. Nah, masuk, namanya kalimat nominal dalam bahasa Indonesia ya, terdiri dari pokok kalimat plus pelaku. Bahasa Inggrisnya nominal sentence, bahasa Arabnya jumlah ismiyah. Jadi itu kalimat isim keduanya.
Kalau ja'a zaitun ada kalimat fi'ilnya, maka dinamakan kalimat yang bersifat fi'il. Bahasa Inggrisnya verbal sentence, bahasa Indonesia kalimat verbal, bahasa Arabnya jumlah fi'il. Nah, kalau lam ini khusus masuk kalimat fi'il, kalau hal umum. Fi bahasa Inggrisnya in, preposition, kata depan. Tapi di sini masuk kalimat huruf. Lam ya huruf, namanya huruf nafi, masuk kalimat huruf. Hal masuk kalimat isim. Kalimat huruf ya, tapi huruf untuk apa? Ya untuk tanya. Jadi selain kalimat isim dan fi'il, al-harfu ada lagi namanya kalimat harf. Kal adapun contohnya adalah semacam lafal hal, wafi dan lafal fi. Hal apakah? Nah, untuk bertanya namanya. Huruf apa? Bertanya. Kalimat huruf, jadi pertanyaan masuk huruf ini. Hal, fi di dalam, kalimat huruf juga. Walam, tapi ini maksudnya di preposition ya, kata depan. Fi, lam, tidak ya, no, nor, not. Lam, ini maksudnya khusus ini, tidak bisa masuk kalimat isim. Kata benda, ini maksudnya khusus kalimat. Nah, jadi ini dibagi dua. Yang hal untuk contoh lah, ini loh, ringkasnya orang dulu pinternya luar biasa. Jadi tidak bertele-tele, singkat tapi padat pengertiannya. Hal, di samping memberikan contoh hal itu kalimat haraf, juga memberikan contoh bahwa hal itu adalah kalimat haraf yang unlimited, tidak terbatas, tidak khusus. Nah, ya, fi, lam ini limited. Oh, fi-nya mungkin khusus di kalimat isim. Lamnya khusus kalimat fi'il. Jadi ada kalimat sependek ini mengandung beberapa pengertian. Nah itu kehebatannya karya ilmiah berbentuk syair, juga mudah dihafal. Siwahu malkarfu kahal wafi walam filon mudhari'un. Fil mudhari jadi apa ini? Filon mutadaun jadi mutada. Filon adapun kalimat fi'il sifatnya mudhari'un yang mempunyai tanda waktu, time signal atau signal of time, punya tanda waktu sedang berlangsung, atau jadi waktunya fi'il mudhari itu progresif ya, atau present continuous sedang berlangsung, atau fi'il mudhari mendatang artinya ya, in future time, di waktu mendatang, termasuk sebentar lagi, nanti ya, besok, tomorrow, besok, godan. Jadi adhabu ila Surabaya godan, boleh. Jadi adhabu, besok saya akan pergi Surabaya, pakai adhabu. Al-anno, I'm going to Surabaya, bahasa Inggrisnya present continuous. Tapi bahasa Arabnya padat, adhabu ila Surabaya al-an, atau al-an adhabu ila Surabaya. Jika bercerita waktu itu di dalam perjalanan, namanya progresif. Itu fi'il mudhari ya, yaitu kata kerja, kalimat yang menunjukkan terhadap arti yang dikandung oleh kalimat itu, kata itu sendiri, disertai ada time signal ya, tanda waktu sedang berlangsung, present continuous tense atau progressive tense, plus atau ya, bukan plus, atau future tense, next time, waktu ke depan, kemudian, waktu kemudian.
Ini fi'il mudhari'. Jadi dalam bahasa Inggris ada sendiri, ada bujeten. Ya, untuk besok pakai rumusan bujeten. Atau nanti sebentar lagi pakai bujeten. Kalau bercerita, memberitakan, dan ketika itu sedang melakukan pekerjaan yang diberitakan, maka namanya progressive tense atau present continuous tense. Ya, bahasa Inggris ada pola katanya sendiri-sendiri. Kalau bahasa Arab untuk besok, nanti, pokoknya waktu mendatang, atau untuk sedang berlangsung, itu cukup membuat pola kata atau wazan fi'il mudhari'. Yali jadi apa ini i'rabnya? Fi'lun, adapun lafaz fi'il adalah mubtada'un, mudhari'un. Nah, mudhari' itu naktun. Kan saya kalau membaca, karena dia jadi na'at, maka saya membaca begini. Fi'lun, adapun kalimat fi'il sifatnya, karena lafaz setelah itu jadi kata sifat, na'at, adjektif. Fi'lun, adapun kalimat fi'il sifatnya mudhari'un yang mempunyai tanda waktu atau time cycle, tanda waktu sedang berlangsung atau akan datang. Itu namanya fi'il mudhari'. Jadi satu pola kata, misalnya yadribu. Nah, ini untuk bisa dipakai untuk sedang bepergian. Lafaz yadribu. Dia, kalau adribu saya memukul. Bisa sedang atau akan. Nah, yang akan namanya future tense dalam bahasa Inggris. Bahasa Arabnya yaitu waktu istiqbal atau mustaqbal, waktu mendatang, waktu berikut, waktu kemudian. Yang present continuous tense atau progressive tense ini bahasa Arabnya yaitu waktu hal lagi beroperasi atau lagi pelaksanaan. Itu ciri fi'il mudhari'. Nah, cirinya kalimat kata kerja itu fi'lun mudhari'un yali yang menyandingi jadi sifat. Fi'lun mudhari'un jadi sifat, kemudian yali jadi apa? Yali fi'lun mudhari'un, adapun lafaz yali jadi naktun. Lafaz mudhari' itu adalah kata sifat, adjektif. Nah, nyifatnya apa ya? Benda itu, lafaz fi'il itu, kalimat isim itu. Disifati, jadi sifatnya fi'lun. Adapun kalimat fi'il, sifatnya mudhari'un yang punya tanda waktu dua, waktu kalau progressive tense atau present continuous tense dan future tense, waktu mendatang. Adalah yali paling jadi khobar ya, fa'il ya, jadi khobar. Kang fi'lun mudhari'un naktun lahu yali itu fi'il mudhari'un, fi'lun mudhari'un, yali juga fi'il mudhari'. Yali fi'il mudhari'. Wa fa'ilu, karena kata kerja fi'il itu maka ada pelakunya fa'il. Wa fa'ilu, adapun pelakunya yali adalah dhamirun mustatarin yang tersimpan fi di dalam lafaz yali. Jadi ada pronoun kata ganti yang tersimpan di dalam yali itu. Nyimpannya wajib bagaimana? Jawazan. Jadi disimpan secara kebolehan. Takdiru, adapun kalau di perkiraannya adalah huwa. Di dalam yali itu adalah lafaz huwa. Huwa itu siapa? Huwa itu ya pronoun kata gantinya lafaz fi'il mudhari'. Yaudu yang dia merujuk kembali berpulang ala fi'lun mudhari'un ya, pada lafaz fi'lun mudhari'. Ya boleh saja dibaca ala fi'lin mudhari'in. Tetapi tadi lafaz fi'lun mudhari'un di depan kan dibaca rafa jadi mubtada ya. Ala fi'lun mudhari'un kembali kepada lafaz fi'lun mudhari'. Yali yang menyandingi apa fi'il mudhari' ya, berdampingan lam. Nah, lam ini mungkin jadi maf'ul bih.
Iya, wal jumlah tuh khobarul mubtada. Nah, berarti yali itu jadi khobarnya lafal fi'lun mudhari'un. Fi'lun adapun kalimat fi'il sifatnya mudhari'un yang menunjukkan waktu sedang berlangsung atau akan datang adalah yali. Dia huwa ya fi'il mudhari' tadi adalah yali, dia layak berdekatan ya, mendekati lam terhadap lafal lam, kalimat huruf lam tadi. Kayasam adapun contohnya adalah seperti lafal yasamu. Karena syair ya, kayasam seperti lafal lam yasam begitu. Ini kalau kita nggak dibantu dengan i'rab dalam kitab ini, baca Khudori pun masih sulit. Nah, ini makanya ada kitab 3, ada yang lain kasihan juga namanya Ibnu Kamdun, ada Hajatus Soban, nah itu malah ahli mantek juga Soban. Nah ini namanya kitab Minhatul Jalil bitahqiqi Syarh Ibnu Aqil. Minhatul Jalil, pemberian Allah yang maha agung ya. Bitahqiqi Syarh Ibnu Aqil, untuk apa, memperjelas, menyatakan kitab Syarah Ibnu Aqil. Karangannya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ya, Abdul Hamid. Wa barawala ta'ala lahu wali wajhi wali jamil minan. Ini ya, ada dulu saya punya kitab Ibnu Aqil, Syarah Ibnu Aqil khusus, dan ada uraian jabatan kata dalam kalimat, syaratnya i'rab atau tartibannya. Nah, memang ilmu nahwu itu adalah ada yang mendefinisikan dalam kamus al-munjid yaitu ilmu untuk mempelajari tentang i'rab, jabatan-jabatan kata dalam kalimat. Jadi fa'il, mubtada, khabar, na'at dan lain-lain. Nah, itu syair yang pertama sudah selesai. Yang syair kedua ini membahas pengertian fi'il madhi. Wa madhiyal lafali bita misbasim binuni binan amri in amrum kuim. Jam berapa? Jatuh jam ini. Nggak enak ya, sarannya belum dibaca, kurang jelas. Panjang ini kalau baca sarannya, 2 halaman. Tapi hanya separuh-separuh dibaca. Wa madiyal, al wawu lil isnad, wawunya untuk memulai kalimat baru. Madiyal af'ali ya. Adapun lafaz madi adalah maf'ulun bih, menjadi objek. Wa madiyal af'ali ya gitu. Wa madiya, ini af'ali belum diurai. Maf'ul muqaddamun, maf'ulnya didahulukan. Liqauli, bagi maf'ulnya bagi fi'il, bagi ucapan sang penulis syair ya, sang penulis nadom ini ya. Mis yang berupa lafaz mis al-ati mendatang. Wa madiyal af'ali, wa madiya itu lafaz yang disandari. Wal af'ali, adapun lafaz al af'ali adalah mudhafun, lafaz yang disandarkan ilai kepada mudhaf, yakni kepada itu apa? Lafaz madi. Bita, adapun lafaz bita adalah jarun ya. Baknya itu namanya jarun, amil jer. Terus taknya namanya majrurun ya. Lafaz yang dijerkan. Muta'alaqun yang terkait, dikaitkan bimis. Dia punya kaitan dengan kata kerja mis. Jadi dari kata maja ya mizu, mis. Nah, bedakan. Ini fi'il amar mis itu. Mis, adapun mis, lafal mis adalah fi'il amrin, fi'il amar. Wa fa'ilu adalah pelakunya atau fa'ilnya lafaz mis, fi'il amar adalah domirun mustatarun, domir sifatnya, domir pronoun kata ganti, sifatnya
Ini lafaz ini mustatar ini adjektif tadi sifat. Mustatarun sifatnya yang tersimpan di dalam lafaz mis. Di dalam lafaz mis itu ada anta. Ujuban secara wajib fi'il amar harus disimpan seperti istaqim, tegak lurus atau adilah kamu. Takdiru adapun perkiraan domir si mustatar tadi adalah anta. Jadi mis artinya hendaklah membedakan siapa anta, anda. Mis, bedakanlah, biasanya gitu saja. Dan disebut domirnya, kata ganti atau prononnya. Mis. Nah, berarti mana melompat? Ya, anta takdiruhu. Mis bedakan wasim ya, dan tandailah. Jadi wasim dan tandailah bin nuni dengan nun. Fi'lal amri nah, binuni saya kira apa binuni jadi binuni ada pernah binuni jarun wa majrurun lafaz yang mengejarkan amil jer maksudnya nun itu baknya itu bak huruf jer atau preposition kata depan binuni dengan nun. Nah, nun ini harus dibaca binuni sebab ada huruf bak namanya huruf jer. Lafaz an-nuni majrurun wa majrurun muta'alaqun yang dikaitkan bisim dengan lafaz sim. Terus sim ya. Muta'alaqun bi sim dengan lafaz sim itu. Saya kalau nggak pegang ini itu kabur barisnya. Fi'lun binuni dan dengan nun ya. Binuni wasim dan tandailah dengan nun. Dengan adanya nun. Fi'lun fi'la adapun lafaz fi'la adalah maf'ul be. Artinya tandailah itu sebagai fi'il amar gitu nanti. Sim tandailah. Fi'lal amri ya ini diurai sepotong-sepotong. Fi'la ya lafaz fi'la adalah maf'ul be. Maf'ul lisim bagi lafaz sim. Wa fi'la dan lafaz fi'la adalah mudhofun lafaz yang disandari. Wal amri dan adapun lafaz al amri adalah mudhofun ilaih. Lafaz yang disandarkan kepada fi'lun ya fi'la itu. In adapun huruf in adalah harfu syarat. Jadi kalimat huruf syarat. Amrun ya. Setelah in kan ada lafaz amrun syairnya. Binuni bilal amri in amrun kun. Amrun adapun lafaz amrun adalah naibu fa'ilin ya. Naibu fa'il artinya passive voice bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya mabni majhul. Bahasa Indonesianya kalimat pasif. Pelakunya disembunyikan. Yang ada maf'ul dijadikan fa'il, menggantikan posisi fa'il. Maka jenis naibul fa'il atau mabni majhul atau passive voice atau kalimat pasif. Naibu fa'il li fi'lin maghdubin. Jadi ada kata kerja yang dilempar. Bagi kata kerja yang dilempar yufasiru yang bisa menafsirkan, menjelaskan hu terhadap fi'il yang dilempar al-madhkur yang ditutur apa ba'du oh ya ba'du. Jadi lafaz sesudahnya itu. Wa takdiru adapun perkiraannya in fuhima jika dipahami apa amrun ya perintah ditakdiru
In amrun jika dipahami sebagai tolap atau instruksi perintah. Syaratnya. Kalau laba itu mengandung arti perintah, nah maka itu tadi namanya fi'il amr. Fuima, adapun lafaz fuima adalah fi'lun madin. Fi'lun madin, kata kerja bentuk lampau. Sifatnya mabniun lil majhul yang dipola sebagai kalimat pasif. Fuima yang dipahami, pelakunya nggak ditampakkan kalimat pasif. Jadi maf'ul menduduki tempatnya fa'il. Jadi objek menduduki tempatnya pelaku. Wa naibu fa'ili, mabni majhul wa naibul fa'il. Ini sudah dibaca bolak-balik ya. Ini karena nggak ditengeri dengan jemari ya, deriji. Wal jumlatu minal fi'li wa naibu fa'ili la makhala minal i'rab. Jadi lafaz fuima enggak punya i'rab. Wa jawu syarti madhufun, jawabe in itu dilempar jika dipahami mengandung tuntutan atau perintah amar. Ini jawabnya mahdhufun. Ya dulu alal madkur, ya lafaz yang dibuang bisa menunjukkan ya. Jadi lafaz yang dibuang itu bisa diketahui ya. Al-madkur, watakdiru yang dituturkan itu. Watakdiru atau adapun perkiraannya adalah kalau ditulis secara lengkap in fuhima, asalnya lafaz in amrun fuhim itu adalah in fuhima. Jika suatu lafaz dipahami apa amrun, kata perintah yaitu menunjukkan tuntutan, fasim, maka tandailah binuni dengan nun dan seterusnya. Ilah dan seterusnya. Wa takdirul baiti, sekarang pengertian bait ke-12 ini, wa madiyal af'ali bitamis wasim binuni fi'lal amri in amrum buin. Ini pengertian secara keseluruhan. Kalau tadi memang sulit memahami dengan bentuk syair-syair itu, potong-potongan. Nah sekarang oleh Syekh Muhyiddin ya, Syekh siapa tadi? Namanya aja nggak jelas. Jadi memang dia tidak sering membaca kitab ini. Syekh Muhammad Muhyiddin, pengarang kitab penjelasan terhadap Syarah Ibn Aqil. Namanya Minhatul Jalil. Bitahqiqi Syarhibnya. Saya pakai ini. Kalau Anda punya kitab ini ya bisa menyesuaikan ucapan saya. Kalau salah bisa meluruskan. Watakdirul baiti, adapun perkiraan bait ke-12 ini artinya mayyiz ya. Bedakanlah al-madiyah terhadap fi'il madi wa minal afali daripada beberapa kalimat fi'il bikokulita. Jadi tandailah atau bedakan ya. Fi'il itu kalau bisa dimasuki ta ya. Alati dakarna, alati yota, dakarna yang kami telah menuturkan. Ya ta'e falta dan lain-lain tadi. Syair di depan tadi. Jika bisa ditandai dengan adanya tak yang sudah disebutkan di depan. Min alamati kaunil kalimah, yang merupakan tanda-tanda adanya suatu kalimat adalah fi'lan, kalimat fi'il. Jadi syairnya sudah selesai. Bita falta kemarin tuh.
fa'alta wa atat wa yaf'ali. Taknya lafat fa'alta dan taknya lafat ya, taknya fa'alta lafat atat ya kemarin pada video yang sudah lewat. Dan juga menerima non. Wa ulima dan diketahui apa filul amri. Jadi kalimat atau kata itu bisa dipahami bahwa dia atau diketahui bahwa dia adalah fi'il amar dengan tanda biqabulin nun. Jika kalimat tersebut menerima atau ada nunnya. In fuima minu tolak. Jadi ada kalimat yang pengertiannya menunjukkan perintah, tuntutan atau perintah, dan bisa ditempati huruf nun, maka itu namanya fi'il amar. Sekarang kita membaca Madial apa nih? Baca sarannya. Sarannya yaitu sarannya Ibnu Aqil. Yusiru. Qala syarah ya, qala sang komentator. Beliau Syekh Ibnu Aqil rahimahullah berkomentar demikian terhadap syair ke-12 itu. Dia mengomentari syair ke-12, Yusiru mengisyaratkan sang nadim ya, pembuat nadoma, ila annal harfa, sesungguhnya kalimat haraf atau kalimat huruf, orang nyebut, kalau saya menyebut kalimat haraf adalah yang tayu menjadi beda anil ismi, dari kalimat isim, wal fi'li, dan dari kalimat fi'il, bi khuluwihi, dengan sunyinya kalimat haraf, sunyi tidak adanya atau sunyi an alamatil asma, dari beberapa tanda kalimat isim. Tidak boleh, ayo kok ambil duit terus. Saya salim, tidak apa-apa. Waalaikumsalam. Kalau HP-nya dipakai ya minta uang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya langsung ngejak salim. Wa alamatil afali. Jadi tandanya kalimat isim, yaitu kalimat haraf adalah kalimat yang tidak terdapat padanya tanda-tanda kalimat isim dan juga tanda-tanda kalimat fi'il. Summa masalah, kemudian beliau menyontohkan bihal. Nah, sebagai contohnya kalimat haraf yaitu dengan lafaz hal. Apakah? Wafi dan lafaz fi artinya di dalam. Walam dan lam artinya tidak. Munabian seraya memperingatkan, menjelaskan atau memperingatkan ala annal harfa, ya, bahwa sesungguhnya kalimat haraf adalah yang qasimu, terbagi ila qismaini, menjadi dua bagian, muktasun wa ghairu muktas. Yang satu kalimat jenis yang pertama yaitu bersifat spesial, tertentu, ditentukan. Wa ghairu muktas, yang jenis kedua kalimat huruf itu bagian kedua ya adalah tidak bersifat tertentu. Jadi bisa masuk ke dalam kalimat isim, juga bisa masuk kepada kalimat fi'il, namanya ghairu muktas, tidak khusus. Fa asyara, maka beliau mengisyaratkan bihal
dengan hal ila ghairil muhtas. Jadi lafaz hal beliau contohkan, beliau berikan komentar atau pengertian secara tidak terang-terangan, namanya isyarah. Jadi memberitahukan secara implisit, ya, tidak vulgar, tidak eksplisit, namanya isyarah, ya, bahasa isyarah. Wawa, ya. Wawa ada apa yang dimaksud tidak khusus adalah aladi, yaitu kalimat karep ya dahulu yang masuk. Apa lagi masuk alal asma terhadap beberapa kalimat isim wal af'ali dan beberapa kalimat fi'il. Nahwu hal zaitun qaimun, adapun contohnya adalah seperti lafaz hal zaitun qaimun. Terjemahnya hal zaitun, adapun, ya, apakah hal zaitun, apakah adapun Zaid adalah qaimun. Jadi zaitun jadi mubtada, masalahnya dibeli apakah. Adapun. Jadi kalau bahasa Jawa hal zaitun onoto utawi. Utawi itulah adapun, saya kalau pakai bahasa ini. Jadi mubtada adapun. Kalau adalah berarti jadi kopal. Jadi predikat statusnya, peranannya atau fungsinya. Hal zaitun, apakah adapun Zaid adalah qaimun, orang yang berdiri. Ini hal masuk kalimat isim. Namanya jumlah ismiyah ini. Zaitun qaimun, jumlah ismiyah. Kalimat nominal dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris nominal sentence. Wal qama zaitun, nah ini masuk ke jumlah fi'liyah atau verbal sentence. Bahasa Indonesia kalimat verbal. Wal zaitun, dan adakah koma telah berdiri siapa zaitun, ya, terdiri dari kata kerja plus pelaku, namanya jumlah fi'liyah atau kalimat verbal. Verbal sentence bahasa Inggris. Berarti hal bisa masuk kalimat isim, hal zaitun qaimun. Hal juga bisa masuk pada koma zaitun, jumlah fi'liyah atau verbal sentence, kalimat verbal. Wa asyara, dan beliau mengisyaratkan, ya, memberi pengertian secara diam-diam, ya, secara rahasia atau implisit, bifi dengan kalimat harfi, walam dan lam, ilal muhtas. Kalimat harf yang berupa lafaz fi dan lam ini termasuk kalimat harf spesial. Wawa, adapun yang dimaksud muhtas, ya, adalah kismani. Ada dua bagian. Muhtasun bil asma. Yang pertama, adapun yang pertama adalah spesial untuk kalimat isim. Contohnya kafi, adapun contohnya seperti lafaz fi, di dalam. Nahwu zaitun fidari, ini kalimat isim. Zaitun, adapun Zaid adalah fidari, tetap berada di dalam rumah. Wa muhtasun, dan yang kedua, bagian kedua tadi ada dua macam, ya. Spesial kalimat isim atau kata benda, dan spesial kata kerja atau af'al. Wa muhtasun bil af'al, yang kedua, bagian kedua, yaitu spesial untuk kalimat fi'il atau kata-kata kerja. Contohnya, kalam, ya. Kalimat ada yang kayak lam tuh fungsinya, ya, masuknya hanya khusus kata kerja. Kalau fi masuknya khusus, ya, kalimat huruf jawabannya. Nahwu lam yakum zaitun, adapun contohnya adalah seperti lafaz lam yakum zaitun. Kalau diterjemah lam yakum, tidak berdiri siapa zaitun Zaid. Ini berarti kalau lam khusus kalimat fi'il, kalau kalimat huruf fi, ya, maka masuk ke dalam kalimat isim. Jadi
Ini sudah menyangkut 3 macam ya. Sumasalah kemudian beliau beranjak atau menangani. Beliau Syekh pengarang syair yaitu Syekh Muhammad Ibnu Malik. Fi tabyini annal fi'lah, di dalam memberi penjelasan terhadap kalimat fi'il. Sesungguhnya kalimat fi'il adalah yang qasimu. Kalimat fi'il bisa dibagi ila madin. Ya. Satu yaitu fi'il madi, past tense verb, kata kerja bentuk lampau bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya past tense verb. Wa mudhari'in, dan fi'il mudhari' ya. Kalau bahasa Inggrisnya enggak bisa ya fi'il mudhari' ini, soalnya mempunyai time signal, tanda waktu 2. Itu waktu kal. Kalau kal ya mirip kayak present continuous tense, tapi kadang waktu kemudian atau mendatang, waktu mustakbal kayak future tense. Jadi waktu akan masih yang belum. Nah, kalau waktu hal itu waktu sedang berlangsung. Jadi progressive tense atau present continuous tense dan future tense ini timing ya, waktu yang dimiliki oleh fi'il mudhari', time yang dimiliki. Time ya, time-nya, waktunya. Yang ketiga wa amrin, dan fi'il amar. Fi'il amar ini waktunya khusus, mendatang, akan. Karena pergilah kamu ya, please go, pergilah. Ya mesti belum pergi, jadi masih mendatang kalau fi'il amar. Faja'ala, lantas beliau menjadikan, beliau sang penulis syair ya, Syekh Ibnu Malik. Ini komentarnya Syekh Ibnu Aqil. Ini jam berapa? Ini sudah jam 10:07. Kita mulainya tadi jam berapa? Sekarang sudah 1 jam lebih saya bicara. Padahal maka beliau menjadikan alamatul mudhari' terhadap ya, tanda bagi fi'il mudhari', menjadikan apa? Sih kata duhulilam. Jadi kalau ada kalimat atau kata, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kalimat. Kalau bahasa Arabnya kalimat, bahasa Indonesianya kalimat. Kalau kalimat itu katanya satu. Datang, atau jahit, atau buku, itu kata. Kalau beberapa kata namanya kalimat ya, datang, jahit, sudah kalimat. Bahasa Arabnya kalimat atau jumlah. Duhulilam pertama, kalimat itu disebut kalimat fi'il atau kata kerja atau verb jika dia layak atau sah, tidak melanggar, dimasuki kalimat huruf lam alai, atas kalimat tersebut. Ya kalau ada kalimat bisa dimasuki kalimat huruf lam, namanya amil jazm. Kakolika fiyasam, misalnya adalah seperti, adapun contohnya adalah seperti ucapan Anda fiyasam, di dalam lafaz yasamu. Yasamu mungkin membau artinya ya, atau mencium, ingin mengenali baunya sesuatu, namanya mencium, membau. Lam yasam, ketika yasamu dimasuki lam menjadi lam yasam. Lam yasam. Wa fi yadribu, dan ucapan Anda yang berupa lafaz yadribu menjadi lam yadrib. Ketika maka yadribu dan yasam jelas kalimat fi'il, karena dia tidak salah kalau dimasuki kalimat harf lam.
Wa ilai, dan terhadap pengertian ini asyara, beliau mengisyaratkan bikoli, dengan ya ucapan beliau, yaitu potongan syair itu filun mudhari'u yali lam kayasam. Jadi fil mudhari yang berdampingan mendekati lam. Nah, jadi kalau ada fi'il kok bisa berdampingan dengan huruf lam, maka contohnya ketika yasam, itulah kalimat fi'il mudhari. Jadi fi'il kalimat huruf lam tidak masuk pada fi'il madhi, ya. Tidak masuk pada kalimat lain, kalimat fi'il amar yang kata kerja perintah, ya tak bisa masuk lam, nggak layak masuk di situ. Kalau ada kalimat fi'il kata kerja atau kata kerja yang bisa kemasukan lam, maka itu kalimat fi'il mudhari, maksudnya gitulah. Summa asyara, kemudian beliau mengisyaratkan ilama, kepada sesuatu yumayyizu, yang bisa membedakan sesuatu itu al-fi'lal madhi, terhadap fi'il madhi. Fi'il madhi seperti apa sih tandanya? Bikauli, jangan ucapan beliau mengisyaratkan pengertian, ya, supaya kita tahu fi'il madhi begini loh. Wa madhiyal af'ali bitamis. Nah, terhadap fi'il madhi dengan takmis, bedakanlah dengan fi'il yang lain. Di fi'il madhi ada taknya. Ai mayyiz, maksud beliau adalah mayyiz, bedakanlah madhiyal af'al dengan fi'il madhi bita, dengan adanya ta. Wal muradu, adapun dimaksudkan dengan ta di dalam syair wa madhiyal af'ali bitamis adalah ta'ul fa'il, ya, adalah ta'ul fa'il, tak fa'il, ya. Ya, seperti yang di depan tadi itu, taknya lafaz apa, dorobtu apa kemarin, ya, yang sudah itu kita fa'alta itu loh, wa'atat, ya, taknya lafaz fa'altu, fa'alti, fa'alta, nah itu maksudnya tak di situ. Wal murad itu namanya tak fa'il. Wa tanis, dan tak tanis asalnya taknya mati, ya, tak perempuan, jadi seperti dorobat, jadi dorobat. Nah, itu jelas fi'il madhi. Koma, jadi komat. Nah, ini yang dimaksud dengan tak fa'il, ya. Tak utanis asakina, tak tanis, tak menunjukkan pelakunya wanita yang mati. Nah, ini masuk kepada orang ketiga tunggal. Jaat, dia perempuan, seorang teladan. Itu orang yang dibicarakan. Orang kedua adalah kamu, anda, anta, anti, antum, antuma, antuna. Orang kedua. Kalau orang kedua satu, anta kalau laki-laki, kalau perempuan anti. Kalau dua, anda berdua berarti antuma, laki perempuan sama. Kalau anda sekalian, ya, kamu sekalian, ya, laki-laki atau pria, antum. Kalau anda sekalian wanita, antuna. Anta, anti, antuma, antum, antuna. Nah, ini iya. Jadi sama dengan taknya menunjukkan pelakunya. Ya, kalau ditampilkan domirnya, iya. Ja'at, telah datang, siapa? Iya. Iya. Nah, kalau iya, ya seorang, iya. Kalau dua, huma. Kalau banyak, hunna. Jadi yang dimaksud itu taknis sasakina. Ini berarti kalimat fi'il madhi. Kalau ada taknya, baik tak fa'il maupun taknis sakinah. Wa kulun, nah masing-masing minhuma, adapun masing-masing minhuma dari keduanya, baik tak
fa'il maupun ta tanis sakinah ya adalah la dulu masing-masing. La dulu tidak akan masuk kulun masing-masing illa alama dilabdi ya, kecuali pada lapat-lapat fi'il madi. Contohnya nahu tabarok kaya dal jalali ya. Adapun contohnya adalah seperti lapat tabarok ta ya dal jalal ikram. Kalau terjemah bahasa Jawa ya tabarok ta ya masuci atau terus bertambah-tambah kebaikan Anda wahai ya dal jalali wahai Allah yang maha agung wal ikrami dan maha mulia. Jadi tabarak ta maha suci engkau atau terus bertambah kebaikan Anda wahai Allah yang maha agung dan maha mulia. Nikmat contohnya lagi ya ini yang masuk kepada tak tanis sakinah nikmat. Yang tadi tabarokta itu tak fa'il. Nah, sekarang nikmat ini contohnya yang tak tanis sakinah. Artinya pelakunya adalah orang ketiga tunggal wanita. Nikmat, dia terjemah Jawa ya. Kalau di Jawa di pondok itu nikmat. Iku sak bagus-bagus sih. Sapa almar'atu siji nang wedok hindun utawi hindun. Nah, kalau ini lawan katanya nih. Ini contoh kedua, dua contoh ini adalah untuk tak tanis asakinah. Wa bisa lan iku sak olo-oloi. Sapa almar'atu siji nang wedok dakdun. Wa bisa dakdun utawi wong wedok yang namanya dakdun. Kalau terjemah bahasa ini saya sebaik-baik wanita nikmatil mar'atu hindun. Sebaik-baik wanita adalah hindun. Dan sejelek-jelek wanita adalah dakdun. Nah, ini yang membahas tentang fi'il madhi mudhari' tuntas. Nah, sekarang tadi apa? Tadi ada syairnya binuni final amri in amrum buin. Berarti kalau ada kata kerja dan kerjanya itu kata kerjanya berupa tuntutannya. Pergi. Nah, tuntutan. Makanlah, minumlah, duduklah, nah tuntutan. Dan lafaz seperti pergi, idhab, laki-laki yang diperintah seorang. Kalau diperintah perempuan ya idhabi. Jadi kalau laki-laki ya idhab, silakan pergi. Idhab, tafaddal, wadhab, silakan pergi. Kalau laki-laki, kalau perempuan idhabi, idribi. Kul, laki-laki, kalau perempuan kuli. Kalau laki-laki isrob, ketok isrob. Semua yang saya contohkan itu layak kemasukanmu. Jadi summa dzakara, kemudian beliau sang penyair ya, sang nadim menuturkan fi baqiyatil baiti pada bait sisanya. Anna alamata fi'il amri, bahwa sesungguhnya ya signal ya tanda fi'il amar adalah qabulu nunin. Nah, nun yang dimaksud adalah nunit taukid. Nun untuk menegaskan kalimat atau kata. Tandanya yang pertama fi'il amar yaitu kalimat atau kata itu menerima kemasukan nun taukid ya. Wadilalatu dan menunjukkan al-amri terhadap tuntutan perintah. Bisi goti dengan pola kata perintah. Bisi goti. Segot itu pola kata, cetakan kata.
Nahu idriban wa kharujan. Nah, ini contohnya nun taukid dua macam. Adapun contohnya adalah idriban, seperti lafaz idriban wa kharujan dan lafaz kharujan. Idriban. Nah, ini yang diperintah orang satu. Idriban, pukullah sungguh. Wa kharujan, dan keluarlah, sungguh keluarlah kamu. Idriban, sungguh pukullah kamu, memukullah kamu. Jadi nun taukid yang di depan namanya nun taukid khafifah, tidak ada tasdidnya itu. Idriban wa kharujanna. Nah, ini nun taukid sakilah. Tapi artinya sama, keduanya mempunyai sungguh. Wa intalat. Tapi harus lafal itu mengikuti pola kata fi'il amar syaratnya, ya. Di samping siap kemasukan nun taukid, layak kemasukan nun taukid, baik nun taukid khafifah maupun sakila, yang ada tasdidnya namanya sakila, yang hanya disukun ini namanya khafifah. Dan lagi menunjukkan, ya, pengertiannya adalah menunjukkan al-amri, menunjukkan tuntutan atau perintah. Di samping itu pola katanya tidak nyebal dari fi'il amar. Fa'in dalat, nah ini lain lagi, ya. Fa'in dalat, maka apabila menunjukkan, ya, fa'in dalat, maka jika menunjukkan apa kalimat itu suatu kata, alal amri, menunjukkan perintah, instruksi. Tapi walam takbal, ya, kalimat tersebut tidak menerima nun taukid terhadap nun taukid. Bahaya. Maka kalimat tersebut adalah ismu fi'lin, ya. Namanya bukan fi'il amar, tapi isim fi'il amar gitu. Ini ada tan kaki, ya. Juga ada isim fi'il mudhari', ya. Ada isim fi'il madhi, ya. Jadi fi'il madhi juga dinamakan isim fi'il madhi, isim fi'il amar, atau isim fi'il mudhari'. Biasanya apa, kata apa itu, ya. Ya, kalau enggak sinau enggak bisa. Kalau sinau dulu bahasa Inggris, baru tahu nanti Inggris Indonesia. Ya, mungkin seperti, nah, seperti itulah. Itu bahasa Arab mungkin shoh, diam, diam, shoh. Nah, itu ada pengertiannya perintah. Tetapi lafaz shoh ini tidak layak dimasuki shohuna misalnya, pakai nun taukid, atau shohuna, maka dia bukan fi'il amar, tapi isim fi'il amar, ada isimnya. Wa ila dzalika asyara, dan untuk yang bagian ketiga ini, isim fi'il ini, ila dzalika, dan kepada isim fi'il asyara, beliau mengisyaratkan bikoli, dengan, nah ini berapa menit? Hampir 2 jam, ya, enggak apa-apa. Ini penting ilmu nahwu. Saya ini juga belajar. Nah, kitabnya di sini ya ini, ya. Maaf. Jadi belajar maka kosongan ya kitabnya. Karena itu kalau salah mohon dibetulkan. Kitabnya kosongan. Dorinya juga kosongan. Jadi, ini sambil belajar. Karena belajarnya, nah, kitabnya kosong. Supaya disimak oleh para syekh, para ustadz, nahwiyun, nuha, pakar-pakar nahwu. Saya macamnya mungkin ngawur, tapi insya Allah tidak salah. Nah ini ya. Memang saya serba tampil beda. Dimanapun saya membuat orang bingung. Ya. Nah, tapi lama-lama ya tidak bingung. Mungkin bingung belum kenal. Jadi syair yang menunjukkan isim fa'il ini, isim fi'il amar ini, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa sih kok pakai a'udzu terus?
karena mau baca ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, silakan Anda radhiyallahu dengan radhiyallahu, saya nggak mau. Walaupun imam besar-besar radhiyallahu, saya tetap rahimah saja. Ya. Karena rahimah itu lebih luas daripada radhiyallahu. Menurut saya jangan diikuti lagi. Nanti rame debat. Rahimah, belas kasih adalah goodwilling of Allah. Mohon baik Allah, mohon baik itu ya bisa ridho, bisa siapa saja lah, mohon baik, bisa memberi ilmu, bisa memberi daya, bisa memberi taufik. Ya, saya senang rahimah. Kalau hanya sahabat, saya senang radhiyah karena ada ayatnya. Sahabat itu Allah itu ridho, radhiyallahu anhum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu, Allah ridha terhadap para sahabat. Radhiyallahu anhu waradu, dan para sahabat ridho terhadap Allah. Buktinya apa? Pengabdian, ibadahnya luar biasa. Karena nggak ada yang orang lebih baik dari sahabat, apalagi diperbandingkan dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau sahabat saya radhiyallahu anhu. Banyak yai pengarang-pengarang kita nyebut Imam Syafi'i atau siapa gitu. Radhiyallahu anhu. Saya enggak, rahimahullah azza wa jalla. Wal amru, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal amru illam yakulin nuni makal fihi wasmun nakusyo wa khayyatal. Wal amru, adapun perintah, lafaz yang menunjukkan pengertian perintah, illam yakun. Ini jadi apa nanti keliru macam. Al amru mubtada, in harfu syarat, lam harfu nasyin, wa jazmi yakun fil nasyin majun bilam. Walamati jadi syukunun madhatu aslu yakun linuni jarun majrun muta'allaqun maktubin kabarun yakun. Wal amru, adapun fil amr ilam yaku, jika tidak ada, masalah yakun ya. Ilam yaku, jika tidak ada, adalah linuni baginun apa mahalun ya, tempat fi yang di dalam amar tadi ada kalimat atau kata yang menunjukkan pengertian tuntutan atau perintah, tetapi dia tidak layak kemasukan nun taukid, baik khafifah lin nuni mahal. Jadi wal amru, adapun kalimat fi'il ilam yakun iku ya, mungkin in tadi jadi apa ini, saya ingin mencari statusnya lafaz in ilam yakun. In harfu syatin bersyarat saja ya. Lam harfu nafyin wa jazmin, huruf negasi dan huruf jazm. Yaku filun mudhari itu nakil. Jadi yakun itu dari kata kana nakis. Kana kata batu kerja. Bilam, adapun lafaz bilam nakisun majrun yang dijanjikan bilam dengan huruf lam, kalimat huruf lam. Wa alamatu jami sukunun nun. Jadi yakun nunnya disukun, al-mahdufa. Tapi nunnya dibuang litakwib untuk meringankan pembacaan. Waslu, adapun asalnya lafaz yaku ada yakun lin nuni. Adapun lafaz lin nuni adalah jarun majrur jar majrur. Muta'allaqun yang terkait bimaktubin dengan lafaz yang dilimpar khabarun. Nah, ini yang saya cari. Maktubin khabarun yaku muqaddamun. Mahalun adalah lafaz mahal ismua. Isme yaku. Marfu'un yang dibaca rapi dhaira. Wasyuk, jadi makal itu
Ilam yaku jika tidak ada linuni bagi nun apa. Simnya lam kana yaku itu. Wal amru adapun kata perintah, kata yang menunjukkan perintah, ilam yakun. Jika tidak ada adalah linuni bagi nun apa makalun tempat di dalam amar iku huwa adapun ya perintah yang tidak layak untuk ditempati nun taukid adalah ismun, namanya isim fi'il ya. Namanya ismun, kalimat isim. Walaupun perintah. Nahwu so, adapun contohnya adalah seperti lafaz so. So. Wa hayyahal, hayyahal. Semua kata perintah. Tapi namanya kalimat isim. So. Nah, so itu ditafsirkan apa? So ditafsirkan ya nanti dibaca di sarannya ada biar cepat selesai. Tinggal nah ini sudah hampir 2 jam. Sekarang jam 10:30. Nah, seperti ini di uraiannya, di sarannya itu ngakunya. Rontok kita. Poso. Nah. Wa khayahal ada catatan kaki ya nggak usah dibaca sudah nggak selesai. Fasoh ini syarahnya dari Syekh Ibnu. Fasoh adapun lafaz so wa khayal dan lafaz adalah ismani. Kedua lafaz ini adalah kalimat isim kata benda non. Wa indala meskipun keduanya lafaz so atau khayal. So diamlah khayal mungkin ya kalau tidak salah khayal apa nanti? Iya di sini sudah diterangkan di belakang artinya. Wa khayal dalam ismani keduanya adalah kalimat isim. Wa indala meskipun keduanya adalah menunjukkan al-amri terhadap perintah. Apa artinya ya nanti di belakang. Lihat dami qabulima karena kedua lafaz so atau khayal itu tidak menerima nun taukid terhadap nun taukid. Ya, fala taqula maka Anda tidak boleh mengucapkan sohana atau sohan. Sohana nun taukid sakila ya. Sungguh diamlah seperti sohana tidak boleh. Wala hayyahalanna tidak boleh mengucapkan ini tidak boleh menurut apa ahli bahasa Arab ya. Wainkana meskipun meskipun ada apa so lafaz so di mana uskut. Nah, kalau uskut ya boleh, uskut itu memang fi'il amr dari sakata ya uskut. Uskutanna ya. Diam, sungguh diam kamu. Wahayyahalanna tidak boleh, tapi kalau akbil boleh. Akbilanna sungguh datanglah atau menghadaplah kamu. Jadi meskipun so itu artinya adalah uskut. Kalau uskut sendiri boleh. Ini hanya persamaan artinya ada uskut. Makanya dinamakan isim fi'il amar. Ya, kalimat isim yang menunjukkan tuntutan. Namanya isim fi'il amar. Wahayal adalah lafaz khayal adalah bimana akbil ya. Akbil kalau tidak salah menghadaplah kamu. Fal fariku adapun perbedaannya catatan kaki ini. Ya ini terlalu panjang sudah hampir kurang 6 menit tadi buat 2 jam. Nah ini ada disudahi di sini. Mungkin nanti keterangan lebih lanjut. Nah, tapi saya akan membaca khasiannya ini ya. Ibnu Aqil yang tidak ada. Kalau membaca Ibnu Aqil saja saya kira belum cukup. Masih banyak yang muskil ya. Yang digagal paham, yang kurang jelas.
apalagi baca alfiahnya saja tambah ya hampir nggak jelas karena perlu uraian dari sara-sara. Sara-sara seperti nakil, sara butuh kita khasiat itu lebih jelas. Nah, ini satu kitab murah meriah, kitab pun satu kitab isinya 3 kitab. Ada alfiahnya, ada saranya Ibnu Aqil, ada khasiatnya Minkatul Jalil, bitawdihi syarhnya. Ya kita lanjut sedikit. Bal pariku maka suatu yang membedakan bainamu di antara fi'il amar dan isim fi'il amar ini. Isim fi'il amar contohnya syarh dan khayal. Adalah qabulun nunit taukid, qabulun nunit taukid siapnya ya menerima nun taukid. Wadamu dan tidak siapnya menerima nun taukid. Jadi kalau menerima nun taukid berarti fi'il amar. Memang kata kerja perintah. Kalau tidak menerima nun taukid maka namanya isim fi'il amar. Nah, fi'ilnya nanti macam-macam nanti. Ada isim fi'il madhi ya. Amar, ada isim fi'il mudhari, kalau tidak salah gitu. Ada isim fi'il amar. Jadi ada yang fi'il madhi ada. Ya. Jadi tidak mempunyai tandanya kalimat fi'il madhi ya enggak, fi'il amar ya enggak. Tapi ya itu semacam apa ya? Semacam perintah entah apa sih. Udah enggak kesana kemari ya, ini aja baca kitabnya aja. Wal fariqu maka perkara ada perkara yang membedakan bainahuma di antara keduanya yaitu fi'il amar dan isim fi'il amar. Adalah qabulun nun taukid. Yaitu nerimanya nun taukid dan tidaknya, tidak menerima atau tidaknya terhadap nun taukid. Nah, lain kalau nahwu uskutanna, kalau lafaz uskut maka bisa menerima taukid, maka dia walaupun searti dengan so ya uskut diamlah. Nah, yang so tidak boleh disebut fi'il amar tapi isim fi'il amar, sedang uskutanna sungguh diam kamu ini fi'il amar. Wabilanya sungguh hendaklah kamu menghadap. Wala yajudu dan tidak boleh apa dalika diberi nun taukid tadi fiso di dalam lafal so wa hayyahal dan lafal hayyahal. Wa alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Itulah yang saat ini bisa saya bagikan dalam rangka ya, belajar membaca kitab kuning dengan memakai tema tanda-tanda kalimat fi'il, ciri-ciri khas kata kerja. Semoga salah maupun khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni dan berkati. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala mitin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal muwaffiq li tariq. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.